Samahu bidzalika ba'du sahabah, memberikan nama itu yaitu para sahabat yang menggelari beliau Amirul Mukminin itu pertama kali yang mencetuskan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin yaitu para sahabat. Apakah Sayyidina Abu Bakar bukan Amirul Mukminin? Bukan berarti, karena ucapan itu belum dirintis ketika di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Walaupun nanti kita ketahui Khalifatur Rasuli yaitu arba' itu tadi. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sisanya yaitu para sahabat yang nanti akan menjadi estafet kepemimpinan selanjutnya dari mereka berempat. Mereka disebut khilafah. Tapi nama Amirul Mukminin ini timbul dan muncul itu ketika di eranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pertama kali orang yang disebut Amirul Mukminin. Kok bisa? Nah, waqila dikisahkan dan diberitakan bahwasanya innahu qala linnasi fi ba'dhi khutbatihi ayyuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Dikatakan di dalam beberapa riwayat, kok bisa Sayyidina Umar ini menjadi Amirul Mukminin, gelarnya sebagai pemimpin orang mukmin, karena ketika beliau berkhutbah, sebagian khutbahnya beliau mengatakan, wahai para manusia, ayyuhan nas antumul mu'minun, kalian adalah orang yang beriman, wa ana amirukum, dan aku adalah pemimpin kalian. Itu di beberapa khutbahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Fasumya Amirul Mukminin, sehingga nama tersebut digelari kepada Sayyidina Umar. Maka kalau misalnya kita jelas sering dikatakan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Amirul Mukminin itu terkait dengan Sayyidina Umar. Walaupun nanti ada beberapa yang mengaitkan tetap kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tapi pelopor pertama penyebutan Amirul Mukminin yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sudah dijelaskan di beberapa riwayat yang sudah kita sampaikan. Tayyib. Wa kana qabla dzalika yaqulu lahu ya khalifatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, jauh sebelum kalimat Amirul Mukminin. Nah, ini digelari semua para pemimpin setelah Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka digelari oleh Nabi sendiri dan oleh beberapa para sahabat, yaitu ya khalifatir Rasul, pemimpin setelah pemimpin, ya. Pemimpin pertama Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad wafat digelari mereka itu sebagai khalifah penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi kannahu bi Abi Hafsin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang memberikan kunyah panggilan Hafiz itu yang pertama kali Nabi Muhammad. Ada lagi iklannya lah. Semalam kita ada juga itu. Ya, mudah-mudahan berkah jualan sidin. Mudah-mudahan bepayuan aja. Nah. Sampai mana tadi? Walladzi kannahu bi Abi Hafsin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menggelari sidin, bahasa Banjar. Yang menggelari pertama kali Sayyidina Umar bin Khattab dengan kalimat Abi Hafsin atau Abi Hafiz, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Nabi menggelari beliau Abi Hafiz. Apa hikmah dari penyebutan Abi Hafiz? Yaitu lamma ra'a fihi minasyiddah, ketika dilihat dari dirinya Sayyidina Umar itu memiliki peringai yang, ampun maaf bahasanya bukan kasar, beringas ya, menakutkan. Yang betul-betul kalau orang ngelihat tuh, waduh, Umar ya. Wong Jawa tuh, aduh, ojo neng kono Umar ya. Bahasanya tuh takut ya. Ditakuti itu ya Sayyidina Umar. Siddah, sangat luar biasa haibah atau aura dirinya sendiri. Wal hafsu lughat, dan adapun hafaz itu dimaknai yaitu al-asad, singa. Nah, makanya Sayyidina Umar ini digelar Hafiz itu ya bahasa kita tuh singa padang pasir itu ya Sayyidina Umar. Walaupun nanti ada beberapa riwayat yang mengatakan singa padang pasir itu pamannya Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah. Sebelum ada Umar bin Khattab, Sayyidina Hamzah itu adalah pertama kali orang yang bisa melindungi Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Jahal, Abu Lahab,
dan beberapa pemimpin-pemimpin kafir Quraisy itu termasuk Sayyidina Umar bin Khattab sebelum jadi orang Islam, sebelum masuk ke dalam Islam, yang melindungi pertama kali Nabi yaitu Sayyidina Hamzah, pamannya sendiri. Nah, itu digelari pertama kali Asadullah, macan atau apa? Acan. Nah, singanya Islam, Asadullah, singanya Allah, yaitu Sayyidina Hamzah. Nah, tapi Nabi menggelari juga Sayyidina Umar bin Khattab Al-Hafiz, yaitu singa juga. Singanya Allah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ada beberapa riwayat kok bisa gelar ini disandingkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu diceritakan beberapa riwayat Nabi itu kan bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Nabi itu diutus di atas bumi itu untuk memperbaiki daripada akhlak tingkah laku umat manusia. Bukan itu saja, bu'itsu muta'alliman. Nabi itu diutus di atas dunia untuk menjadi pengajar dan memberikan pembelajaran. Itu tugasnya Nabi. Itu tugasnya Nabi. Dan lantas Nabi itu sering sekali didatangi beberapa elemen masyarakat. Entah itu dari bapak-bapak, ibu-ibu, kalangan anak muda, bahkan anak-anak yang bahasa kita sekarang TPQ, TPA, itu kan mereka belajarnya dengan Nabi. Sebelum adanya kiai-kiai kampung itu Nabi yang jadi pelopor itu. Nah, anak-anaknya diajak, ayo ngaji sama Nabi. Ya, para Ansor, para Muhajirin itu anak-anaknya belajar agamanya kepada Nabinya langsung, Nabi Muhammad SAW. Di beberapa riwayat yang belajar dengan Nabi bukan hanya anak kecil. Ibu-ibu, kalangan ibu-ibu ya, bapak-bapaknya juga ya pokoknya kalangan sahabat itu semuanya belajar kepada Nabi. Ada waktu di mana Nabi Muhammad SAW didatangi oleh beberapa wanita Quraisy. Ya, wanita Quraisy ini sudah di Mekah ini, Nabi Muhammad SAW didatangi dengan beberapa bani Quraisy, perempuan yang ingin belajar dengan Nabi. Ketika mendengar suara mereka itu lebih keras dari suara Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab mendengar dari luar. Ya, bahasa kita tuh rumah Nabi terbukanya luar biasa. Ya, kalau mau belajar, ya dilihat juga oleh orang luar. Cuma nanti ada satirah, mana perempuan nggak boleh dilihat laki-laki. Kalau laki-laki lebih leluasa lah untuk dilihat. Jadi nyaman, ini siapa bisa dilihat. Tapi ketika itu ada satir, ada penghalang untuk jamaah perempuannya. Nah, dari zaman Nabi pun sudah ada. Sehingga ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar suara perempuan lebih keras dari suara Nabi, wah ini menyalahi adat ini. Menyalahi tingkah laku ini. Nabi mengatakan jangan sampai perempuan melebihi ambang batas suara lelaki. Dan anak juga tidak boleh melebihi suaranya orang tua. Itu termasuk ghalilul adab. Sedikit adabnya. Bahasa kita kurang ajar. Ya, ini ada perempuan belajar dengan Nabi, suaranya perempuan itu lebih tinggi dari Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab ketika melewati keadaan tersebut, melewati tempat tersebut, mendengar, kenapa nih Nabi Muhammad, bahasa kita tuh dimamai, bahasa Banjar tuh dimamai, disariki bahasa itu. Suaranya lebih tinggi dari Nabi. Suaranya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika hal itu terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab minta izin dengan Nabi. Nah, ini diriwayatkan, kita cari materinya ini dan kita cari dari mana seluk-beluk kisah ini. Nah, ketika hal itu terjadi, Sayyidina Umar minta persetujuan dengan Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah saya masuk? Ya, kan karena ada pelindung kan di antara perempuan dan laki-laki. Bolehkah saya masuk? Ditanyakan, untuk apa masuk? Saya ingin berbicara dengan perempuan yang tidak ada adabnya kepada engkau. Setelah disuruh Nabi Muhammad SAW untuk masuk, dipersilakan, itu segera bisur'ah, segera perempuan-perempuan tadi menarik hijabnya, menarik bahasa kita tuh jilbabnya, cadarnya untuk menutupi daripada auratnya mereka. Lalu di situ Nabi Muhammad SAW tertawa. Ya. Sayyidina Umar masuk, melihat tingkah laku perempuan-perempuan tadi. Tibanya Sayyidina Umar masuk, menutupi cadarnya, menutupi auratnya bahasa kita itu. Lalu Sayyidina Muhammad SAW ketawa yang ringan, tapi kalau kita tertawa terbahak-bahak biasa itu. Kalau Nabi tertawa sedikit ya, bahasa kita tuh. Saya lah, kenapa ini ya? Lalu Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat hal sedemikian rupa, tertawa Nabi Muhammad, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limadza tadhak? Kenapa engkau tertawa?
Kenapa pian ketawa ulun masuk? Ada lelucon nggak ini? Ada sesuatu yang lucu kah? Ya lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kurang lebih dengan bahasa yang sedemikian rupa dengan bahasa Indonesia, saya tertawa tuh melihat tingkah laku perempuan ini setelah engkau masuk. Bahasanya itu bujur-bujur takutan itu nah. Bukan takut perutnya terbuka, bukan. Takut karena Sayyidina Umar masuk itu. Sayyidina Umar ini langsung tutup, langsung bahasa kita tuh menunduk gitu. Takutan, takut. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aina. Fa anta ya Rasulullah kunta ahaqqa an yuhabna." Ya, an yahabna. Sebenarnya yang patut untuk ditakuti itu sebenarnya engkau ya Rasulullah. Kok bisa-bisanya saya masuk mereka takut sama saya? Kata Sayyidina Umar. Ini kebalik ini, sama kamu mereka berani dengan suara yang lantang dan suara yang tegas di hadapan engkau. Kenapa di hadapan saya seperti kucing ini? Kenapa di hadapan saya langsung merendah dan lalu merasa takut? Ketika hal itu terjadi kepada perempuan itu lalu ditanyakan, ya, Sayyidina Umar nanya ini kepada perempuan tadi, "Hei, ente berani sama Nabi tapi sama saya seperti itu," bahasa kita. Sama Nabi suaranya keras, sama Nabi suaranya tinggi. Kenapa sama saya kok tunduk seperti ini? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu apa kata perempuan-perempuan itu dengan nada yang lembut, dengan ya bahasa kita tuh gimitiran juga nih Sayyidina Umar nih, bemamai bahasa kita lah. Di hadapan Nabi itu ada Nabi. Sayyidina Umar ngomong seperti itu. Katanya perempuan itu, kalau Nabi lemah lembut. Kalau Nabi tutur katanya baik. Saya takut sama kamu tuh apa? Kamu tuh kasar. Pemamaian bahasanya. Temperamental. Kalau kami berhadapan dengan engkau dengan suara seperti itu, wah habis kami ini. Habis kami. Tapi kalau dengan Nabi, nah makanya ada surah Al-Imran itu turun. Surah Al-Imran menjelaskan hal itu dalam surah Al-Imran ayat 159. Apa bunyinya? Qala Allah Ta'ala walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ini jadi dalam Al-Qur'an itu. Ya Rasulullah, seandainya engkau bermuka masam dan engkau menjadi orang yang baperan, bahasa baperan itu temperamental dan tidak mau menerima keadaan yang orang lain dapatkan, bahasa kita tidak mau menerima orang lain dengan sukaria, maka mereka akan menghindar daripada kamu. Dakwahnya Nabi bukan cara memukul tapi merangkul. Nah, beda dengan Sayyidina Umar, ndak ngikut, gibeng. Nggak mau ikut, wah smackdown hari itu juga. Tapi berbeda, karena bedanya dakwah itu saling melengkapi. Nabi Muhammad caranya lembut, Sayyidina Abu Bakar caranya menyayangi, Sayyidina Umar dengan tegas, sehingga orang-orang yang ampun maaf kerasnya sebagaimana kerasnya Sayyidina Umar pun tunduk dengan Umar karena lebih keras. Bahasa kita ada positif negatifnya dengan cara dakwah seperti itu. Kalau dengan Nabi kasih sayang lembut, perempuan berani melantangkan suara untuk menanyakan hal sesuatu, positif. Kalau dengan Sayyidina Umar, perempuan yang macam itu mau nanya aja takut. Ini takut salah nih, kayaknya dihantam sidin ini. Ini takut salah disimbur sidin nih. Nah, tapi kalau sudah ustadznya, iya ada apa? Ini, pandir terus. Berani dia. Tapi kalau sudah berhadapan dengan pemimpin yang begitu, waduh jangankan ampun maaf ngomong sekali, dehem aja pian mungkin nahan tuh. Mau ampun maaf BAK, buang air kecil, beliau yang seperti itu perawakannya, takut kita, nahan kencing lebih baik daripada izin. Itu sama, saya dulu pertama ketika mondok pesantren itu ada guru yang bahasa kita tuh kalau misalnya umum tuh guru killer lah ya. Guru killer tuh kalau misalnya ngajar pian izin aja sedikit. Izin, nonton bola tahan sejam 30 menit. Pelajaran 50 menit, izin kencing, potong nih anunya nih Ujasidin. Takutan. Akhirnya apa? Karena kebiasaan diberikan penekanan seperti itu, mikir tuh anak tuh, jangan kencing ya. Nanti guru satunya aja nanti baru izin kencing. Kalau izin kencing sekarang dipotong habis ini. Ya, sama seperti metodenya Nabi. Nabi kasih sayang lembut itu karena apa? Mudah mereka itu untuk sampai kepada Nabi dan sampainya ilmu syariat kepada Nabi. Tapi kalau sudah pada Sayyidina Umar, naik sedikit suara, dibentak sama Sayyidina Umar. Jangankan orang lain, adiknya sendiri
Adiknya sendiri ketika mengetahui Sayyidina Umar bahwasanya adik dan iparnya itu membaca daripada beberapa ilmu syariat yang sudah memang diketahui mereka masuk Islam, diajarkan di beberapa literasi, itu sudah diberi katakan di beberapa literasi agama. Ceritanya Sayyidina Umar masuk Islam itu ya, sebelum ingin membunuh Nabi itu kan diberitakan oleh beberapa bani itu, beberapa orang yang mengetahui Sayyidina Umar ingin membunuh Nabi. Di sepertengahan jalan dibilangi, kamu hendak bapak Sayyidina Umar? Saya ingin bunuh Nabi ini dengan pedang saya ini. Bapak bunuh Nabi, adik kamu tuh masuk Islam sudah. Bahasa, iya kah? Iya masuk Islam, datangi itu. Didatangi dengan Sayyidina Umar. Tidak jadi membunuh Nabi Muhammad gara-gara adiknya sudah masuk ke dalam Islam. Betul nggak informasi ini? Didatangi dengan Sayyidina Umar. Didatangi oleh Sayyidina Umar. Ternyata betul. Adik dan iparnya sedang membaca Al-Quran. Nah, ketika datang itu ada beberapa riwayat itu sang yang ngajar ngaji itu sembunyi di bawah kolong. Khabbab kalau salah sini. Khabbab namanya. Lah, ketika sudah masuk dilihat, nah ada kirtas beberapa lembar Al-Quran itu yang dibaca oleh adingnya Sayyidina Umar dan iparnya itu. Ketika dilihat hal itu murkanya luar biasa. Iparnya itu ditendang sampai bahasa kita itu terbentur beberapa papan, keras luar biasa, sehingga dia bahasa kita itu dilarai oleh adiknya sendiri digampar sama Sayyidina Umar. Bayangkan, sampai beberapa riwayat mengatakan berdarah itu pipinya adiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ketika tahu seperti itu, adiknya mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan, "Hudhil, sini kirtas tadi, sini bacaan Al-Quran tadi, apa yang kamu baca tadi?" Enggak, kata adiknya. Enggak mau saya kasih. Sini katanya. Enggak mau saya kasih. Kakaknya kasar ya, kakaknya begitu, namanya adik ya, ada aja juga beraninya itu, karena kan sedarah itu. Enggak mungkin bahasa kita itu adik kakak ya, sopan santun, pasti ada kelemahannya masing-masing. Mereka akan mengetahui hal itu. Sehingga ketika diminta enggak mau, keras-kerasan. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, apa syarat supaya megang itu? Harus bersuci dulu, kata adiknya. Mandi dulu minimal. Kau nggak tahu wudu, mandi dulu. Ketika setelah daripada mandi, di kertas tadi diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Yang diketahui surah tersebut yaitu surah Toha. Dibaca, ya, masuk ke dalam lubuk hatinya Sayyidina Umar, meneteskan air mata, lalu berbahagialah dua orang ini, termasuk yang di bawah kolong tadi, Khabbab itu tadi. Keluar dia mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa saya bergembira, saya dan beberapa umat muslim yang mengetahui hal ini. Nabi Muhammad SAW itu pernah berdoa. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa di hari Rabu malam Kamis. Hari Rabu malam Kamis, Nabi itu berdoa. Berdoa, ya Allah, ya, bahasa Aizal Islam, berilah kebahagiaan oleh Islam dengan masuknya antara dua orang ini, Sayyidina Umar, tidak disebutkan Sayyidina, tapi Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Yang didoakan oleh Nabi itu dua orang ini, mudah-mudahan salah satunya masuk. Dan Nabi berdoa di hari Rabu malam Kamis. Khabbab yang memberikan berita tersebut. Alhamdulillah, doa Nabi hari Rabu malam Kamis tersampaikan hari ini kepada engkau. Apa doa Nabi? Allahumma ajil Islam ila Umarain, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar tadi. Dan yang Umar bin Khattab masuk Islam, yang satu enggak, Umar bin Hisham. Siapa? Abu Jahal. Nah, makanya jangan sekali-sekali beri nama anak Umar bin Hisham kalau pindah kayak Abu Jahal. Mentang-mentang kayak Arab nama Umar bin Hisham, supaya apa? Beringas, supaya takutan, dikiranya nama Umar bin Khattab. Rupanya Umar bin Hisham itu namanya Abu Jahal. Nah, kalau mau beri nama anak tuh antara tiga, Umar lah, Abdullah, atau kalau mau mirip seperti Umar bin Khattab, Al-Faruq. Sudah tiga itu. Kalau mau ditambah akhirnya ya terserah lah. Terserah. Tapi yang bagus itu. Dan ada adatnya juga. Kalau ngasih nama anak laki-laki itu samakan seperti nama ibunya di huruf awal. Misal ibunya namanya Siti ya. Jangan, tidak ada namanya Siti. Siti itu Sayyidati sebenarnya. Nama ibunya Aminah misal. Maka anak laki-laki nanti awalan namanya A. Terserah aja, Amin kah? Ali kah? Ya. Kalau misalnya perempuan, anaknya perempuan, maka adatnya ini Mbah Maimun Zubair ini memberikan
ijazah ini, memberikan adat ini. Kalau misalnya anak perempuan ikut abahnya, nama pertamanya apa? Ahmad Jailani, maka anaknya nanti depannya A. Siapapun, Aminah, Aliyah, karena ngikuti nama abahnya yang pertama A. Kalau kalau laki yang keluar, maka ikut ibunya yang pertama. Tapi jangan ikut nama ibunya asli. Anaknya laki-laki, nama ibunya Siti Aminah. Anaknya laki-laki diberi nama Siti Aminah. Bingung guru. Absen dulu nak ya. Siti Aminah, saya bu. Lah, Siti Aminah itu perempuan nak. Enggak, kata ibu. Ya kata ustadz, ikuti nama ibu. Ustadznya ini yang kena lagi. Bukan seperti itu. Nama depannya, nama huruf abjad pertamanya, ya itu adab itu. Mbah Maimun Zubair yang memberikan hal tersebut. Mau diikuti silakan, mau tidak dipersilakan. Taib, kita kembalikan. Kenapa Sayyidina Umar digelari dengan Hafsun, Abu Hafs? Karena digelari langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya adalah Asadun, yaitu singa. Naam. Asadullah, boleh ngasih nama Asadullah. Saifullah juga boleh. Saif itu pedang. Allah yaitu pedangnya Allah. Pendekar bahasa kita itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika melihat keadaan seperti itu, Nabi melihat orang-orang perempuan tadi segan dengan Sayyidina Umar, lalu Nabi mengatakan hal seperti ini. Ini mungkin lelucon, tapi sebenarnya memang iya. Sahih ini hadisnya. Sahih hadisnya. Ketika asik berbincang seperti itu, kenapa kalian perempuan ketika berhadapan dengan saya sungkan, bahasa itu merendah seperti itu? Iya, karena kamu kasar, karena kamu temperamental, beda dengan Nabi Muhammad. Ketika itu langsung Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih," demi yang mana jiwaku di sisinya. Maksudnya ini kalimat qasam ini, kalimat sumpah. Yang mana karena sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yuqsimu bihadzal qasam. Nabi itu sering bersumpah dengan kalimat ini. Dulu belum ada wallahi, tallahi, billahi, enggak ada itu belum. Sebelum kalimat itu ada ini, walladzi nafsi biyadih. Kalau pian hendak bersumpah dengan yang sering diucapkan oleh Nabi, ini sunnah hukumnya. Kalau mau bersumpah misal, pian nyuri kah? Ada wallahi, kada usah pakai wallahi, billahi, tallahi, pakai kalimat yang sering Nabi katakan. Apa? Walladzi nafsi biyadih. Nah, itu lebih keren tuh. Ada bahasanya panjang kan. Jadi dikira orang, wah paseh juga bahasa Banjar nih sedin. Bahasa Arab nih bahasa kita. Walladzi nafsi biyadih. Itu keren tuh. Daripada piannya demi Allah kada ulun mencuri aja. Wallahi belum saya itu kurang keren itu ya. Agak panjang lah sedikit. Walladzi nafsi biyadih. Ya. Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, di sisinya, yaitu Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatu. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar ketika perempuan tadi takut dan sungkan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, demi nyawaku yang berada di genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, bahasa Nabi Muhammad itu. Malaqiyaka syaitanu qattun salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Ini kalimatnya nih, yang sering kita dengarkan. Demi Allah, Umar, seandainya engkau jalan di suatu jalan, yalah, seandainya engkau jalan di suatu jalan, kamu jalan di suatu jalan, maka setan tidak akan menjalani jalan yang engkau jalani. Ini Sayyidina Umar di gang 6. Kada mungkin setan tuh di gang 6 juga berjalan pasti ke gang 6, ke gang 7 sidin, ke gang 8. Enggak mungkin satu jalur dengan Sayyidina Umar, apalagi berpas-pasan dengan Umar atau berimbai dengan Sayyidina Umar, enggak mungkin. Kenapa? Karena manusia yang punya 4 tantangan ini, hawa nafsu dan juga setan aja, itu kada wani dengan Sayyidina Umar, apalagi cuman setan aja. Setan itu sendiri. Tapi kalau manusia itu 4 yang mendampingi, apa? Hawa nafsunya, setannya, dunianya, pasangan hidupnya. Bisa mempengaruhi hal itu. Ini jangan satu setan ya, enggak berani lewat satu jalan. Itu yang mengatakan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saking sangarnya dan juga begitu berwibawanya Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga ada beberapa amalan dari guru saya, kalau panjenengan mau mengamalkan silakan, kalau enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti akan ada terjadi hal yang tidak diinginkan dalam keluarga pian, tulis hal ini. Tapi jangan pakai pulpen.
Jangan pakai pensil dan lain sebagainya, pakai jari manis. Pakai jari manis. Apa yang ditulis? Yaitu Umar bin Khattab atau Sayyidina Umar bin Khattab. Tulis saja itu. Di mana ditulisnya? 2. Kalau itu dialami anak pian, maka ditulis di dada. Kalau itu dialami oleh satu keluarga atau satu rumah, ditulis di pintu yang sering terjadi. Contoh, sering kemasukan. Bahasa kita tuh kalau tidur ketindihan. Ketindihan, tahu ketindihan? Pernah itu yang nyaring yang suaranya itu orangnya itu berarti. Sering ketindihan, maka yang ditulis dadanya. Kan itu personal itu. Personal, orangnya sendiri. Maka ditulis di dadanya yaitu kalimat Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan pakai pulpen atau enggak spidol permanen, enggak bisa hilang tuh. Tulis di dada. Ya, dibuka. Tulis Sayyidina Umar atau enggak orang tuanya yang nuliskan. Karena anak kecil enggak bisa nulis sendiri dia kan. Hawasan, anak kecil yang hawasan tuh enggak bisa tidur malam itu bisa juga itu. Gangguan setan, gangguan jin lah ya, bukan setan aja, jin bisa ganggu itu. Tulis Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kalau personal. Kalau satu keluarga misalnya hawasan itu bahasanya apa ya? Kayak ada rasa gelisah lah ya. Satu keluarga tuh kayak emosian aja, padahal enggak ada sama sekali rintangan kehidupan yang sangat berat. Pokoknya kelihatan bapak aja bemamai aja terus sehariannya. Ketemu ibu sedikit-sedikit temperamental. Ada apa ini? Tulis di pintu rumah. Sayyidina Umar bin Khattab. Itu insya Allah. Saya punya guru mengatakan kalau sering diamalkan, maka jangankan setan, jin Islam dan non-Islam aja enggak mau masuk ke tempat tersebut. Kenapa? Karena ada Sayyidina Umar bin Khattab di situ. Walaupun berupa kitab, berupa tulisan. Itu silakan kalau mau diamalkan. Yang sering ketindihan tulis saja itu. Yang sering ketindihan tuh tulis. Ternyata ketindihan lagi. Kurang tebal berarti itu. Tebalin lagi. Apalagi ampun maaf, saya punya guru mengatakan yang sering ihtilam. Sering ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah itu karena 2. Karena bunga tidur atau karena setan memang yang ganggu. Karena syahwat yang luar biasa. Tulis nama Sayyidina Umar di dada. Insya Allah ihtilam itu mungkin ya sebulan sekali aja mungkin. Kalau nggak ditulis ya bisa 3-4 kali. Gitu. Kalau misalnya ditulis insya Allah ya nggak akan terjadi daripada mimpi basah tersebut. Karena itu gangguan 2, entah itu bunga tidur atau itu gangguan jin. Nah, itu sedikit manfaat dari nama Sayyidina Umar bin Khattab. Tayyib. Walaqabu bil Faruq. Nah, ini kemudian dilaqabi. Laqab itu apa bahasa kita ya? Laqab itu julukan. Julukan. Julukan Sayyidina Umar itu Al-Faruq. Makna Al-Faruq yaitu li'anna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Di dirinya Sayyidina Umar itu memiliki 2 respon yang sangat signifikan. Dalam dirinya tuh paling bisa menempatkan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak. Itu responnya luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak pantas dilaksanakan, langsung ditegur oleh Sayyidina Umar. Tidak 1, 2, 3 lagi. Kalau kita kan enggak, ada salah aja di orang tuh. Kita ngomong apa? Enggak enak aku negor, bilangnya enggak enak aku ini. Sayyidina Umar enggak. Ada yang salah, hei langsung dia. Guring bang, makanya jangan guring. Ada bercanda lah. Karena kalau misalnya agak sakit, pian periksakan ke puskesmas sedikit. Kalau pindah ada apa-apa ya. Ya tidak. Sayyidina Umar tuh ampun maaf bahasa kita tuh tidak ada enakan, tidak ada rasa enakan tuh ada. Pokoknya kalau salah tegur, kalau betul ya dibiarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Naam. Laqab bil Faruq, nama Al-Faruq itu karena sebab Allah memberikan pembeda, responsif yang sangat luar biasa dari diri Sayyidina Umar antara kebaikan dan juga kebatilan. Antara baik dan jelek Sayyidina Umar itu bisa meresponnya. Ini baik, lanjutkan. Ini jahat, saya tegur langsung di hadapan. Langsung di hadapan. Tapi dilihat
Sayyidina Umar ketika menegurnya tidak seperti yang kita tegur tadi. Misal ada yang salah, ada orang banyak itu langsung ditegur dengan hal seperti itu. Enggak. Sayyidina Umar personal, face to face. Itu adab yang disebutkan di dalam beberapa literasi keagamaan yang masuk dalam Kitabul Adab wal Ta'lim, mengajarkan dan adab untuk mengajarkan. Itu cara menegur orang itu yang baik itu ketika waktu halwah, waktu yang bahasa kita tuh alani ya, waktu sendiri. Ya, kalau ada orang salah datangi, itu lebih baik itu. Tapi kalau menegur orang di hadapan orang banyak, itu bukan menasehati atau memberi teguran kebaikan, tapi itu membuat malu yang luar biasa. Nah, itu adab akhlaknya itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang salah, minimal didatangi secara personal. Lantas kalau misalnya disebutkan di hadapan khalayak, jangan sebutkan personalnya, tapi secara bahasa kita itu secara umum aja. Ada fulan tingkah lakunya seperti ini, jangan seperti ini. Jadi tidak menjurus kepada orangnya langsung, tapi kita berikan kias agar orang tadi ngena atau bisa memahami apa yang dibicarakan. Baik. Walaqabuhu bil Faruq, laqabnya Sayyidina Umar itu Al Faruq, li'anna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pembeda dalam hatinya di antara kebaikan dan di antara keburukan. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Fahuwa awwalu man jahara bil Islam. Yang ini Sayyidina Umar termasuk salah satu sahabat yang hijrahnya awalan, yang paling awal. Hijrahnya yang paling dekat kepada Nabi, yang dekat dengan Nabi yang awal-awal itu ini Sayyidina Umar bin Khattab. Wa ayadallahu bihi da'watas sadiqil masduq lamma qala sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang tadi kita ceritakan. Allahumma a'izil Islam bi ahabbir rijlaini ilaik bi Umar bin Khattab atau bi Umar bin Hisham yakni Aba Jahal fa asbaha Umar fa aslama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu faqala qadis tabsyara ay faraha ahlus sama bi islami Umar bin Khattab. Ini hadisnya yang kita sampaikan yang pertama tadi. Apa hadis bunyinya? Sayyidina Umar ini pertama kali orang-orang yang masuk ke dalam Islam setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian beberapa sahabat yang lain yang disebutkan al-mubasyarah bil jannah, ada 10 orang itu yang masuk surga dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga. Nah, termasuk Umar bin Khattab ini. Ada hadis Allah meletakkan dakwah yang sempurna kepada Umar bin Khattab. Dakwah itu ajakan. Ajakan kebaikan itu diberikan kepada Sayyidina Umar agar orang-orang itu bisa merangkul agama dengan sempurna melalui jalurnya Sayyidina Umar. Nabi mengatakan, Allahumma a'idhil Islam bi ahabbir rijlaini ilaik. Ya Allah, berikanlah kabar gembira kepada salah satu orang yang engkau cintai di antara dua orang ini. Siapa? Belum. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Ampun maaf, kita lihat kalimat Nabi di sini. Ada salah satu adab yang perlu kita ikuti. Adabnya Nabi kepada musuh ini. Bukan kepada orang Islam, musuh ini. Sayyidina Umar ketika didoakan ini sudah Islam atau belum? Belum. Abu Jahal didoakan Nabi Muhammad SAW ini ketika dia dalam keadaan Islam atau belum? Bahkan bukan Islam lagi, memang dasarnya musuh Islam ini. Tapi lihat kalimat yang digunakan oleh Nabi ketika meminta agar memberikan hidayah kepada dua orang yang ampun maaf jelas memusuhi, jelas menjadi momok menakutkan dalam Islam, tapi dengan kalimat yang begitu indah Nabi mengatakan, bahkan memunajatkan doa kepada Allah, ya Allah a'azal Islam bi ahabbir rijlaini ilaik. Nah, sampai iya ujasidin habis sudah. Nah, ujahnya Nabi Muhammad, ya Allah berikanlah kabar gembira untuk Islam di antara dua orang yang kamu cintai. Orang non muslim ada yang Allah cintai. Yang kalau kamu suka untuk orang dua ini di antara salah satunya, maka berikanlah hidayah kepada mereka. Dengan kalimat yang indah Allah dimintai oleh Nabi Muhammad non Islam. Tidak Islam keadaannya, tapi ia meminta, ya Allah berikanlah kasih sayang kepada salah satu orang ini agar mereka masuk ke dalam Islam. Itu salah satu metode kita kepada orang lain yang bukan Islam, nonis misal. Jangan terlalu kasar.
Jangan terlalu bahasa kita itu aku ini pasti orang Islam masuk surga, kamu tuh masuk neraka. Lah. Bahkan kita dianjurkan kalau ada orang non-Islam kemudian berperilaku baik, kita doakan hidayah mudah-mudahan sampai kepada mereka. Jangan sok baik benar kaya buahnya itu masuk surga. Iyalah. Sok baik paling di dunia aja kamu dapat nikmatnya, di akhirat disiksa. Jangan kayak itu. Jangan seperti itu. Sekali-kali doakan di hadapan mereka, Masya Allah Pak Haji. Padahal belum haji nih, non-Islam kan? Yalah, ya Allah Pak Haji, sabkul lisan ini, salah ngomong. Mudah-mudahan pian masuk Islam, itu boleh itu. Tapi jangan, ayo login, dipaksa gitu, jangan. Nah, ayo mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang terpilih, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang juga bisa menjadi al-faruq, pembeda mana yang baik dan mana yang benar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang diridhai dan dirahmati oleh Allah sehingga apabila wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas kembali wala qabil bi faraq, pembahasan yang serupa. Kemudian kita akan sebutkan apalagi lanjutannya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sehat walafiat dalam istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulun tutup wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal adzan. Alhamdulillah.